Ya, kita masuk ke informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com. Kita mulai dari informasi pertama. PT Pembiayaan Digital Indonesia atau dikenal sebagai Pinjol Ada Kami mengumumkan hasil pertemuannya dengan OJK yang dilakukan pada Rabu kemarin. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas hebohnya dugaan mengenai korban dan praktik tidak patut yang dilakukan oleh oknum debt collector atau bagian penagihan utang Ada Kami. Direktur Utama Ada Kami, Bernardino Moninca Vega Junior, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. Saat ini proses investigasi belum berlangsung dengan baik karena keterbatasan informasi yang ada mengenai pengguna. Adapun informasi yang beredar berdasarkan unggahan akun @rakyat_versus_pinjol yang menerangkan bahwa korban berinisial K berjenis kelamin pria sudah berkeluarga, memiliki anak berumur 3 tahun, akhirnya nekat mengakhiri hidupnya pada Mei 2023. Ada Kami sebagai platform P2P lending akan menindaklanjuti dengan upaya mendapatkan data pribadi lengkap seperti nama lengkap, nomor KTP, dan nomor ponsel untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah korban benar nasabah Ada Kami yang memiliki tunggakan dan melacak rekam proses penagihan. Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan bersama dengan Indonesia atau AFPI, Sunu Widiatmoko mengatakan sebagai asosiasi, AFPI akan juga menindaklanjuti dengan mengecek apakah benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Pihaknya curiga bisa jadi ada pinjol ilegal lain yang sengaja mencari masalah dengan mencatut nama Ada Kami. Platform berizin OJK anggota dari AFPI. AFPI juga selalu melakukan pengawasan terhadap semua anggotanya yang merupakan platform fintech P2P lending berizin OJK terkait agar tetap mematuhi regulasi dan code of conduct yang berlaku. Ke informasi internasional, Presiden Rusia Vladimir Putin ingin perang yang melelahkan yang dilakukan oleh Moskow di Ukraina berakhir sesegera mungkin. Hal itu diungkap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah dirinya bertemu dengan Putin. Menurut Erdogan, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 masih jauh dari kata selesai. Ini terjadi meski Ankara telah bertindak sebagai negosiator antara Moskow dan juga Kiev sejak pecahnya perang Rusia dan Ukraina. Turki sangat terlibat dalam kesepakatan biji-bijian di Laut Hitam yang ditengahi oleh PBB yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian dari pelabuhan-pelabuhan di wilayah selatannya dan mencegah ketakutan akan kekurangan pangan global. Turki juga telah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina, termasuk kendaraan udara tak berawak. Namun, Ankara juga mempertahankan hubungan ekonomi dengan Rusia dan menghindari sanksi yang sama terhadap Kremlin, seperti negara-negara NATO lainnya terkait perang tersebut. Menurut Erdogan, Putin ingin segera mengakhiri peperangan yang terjadi. Para analis berpendapat Rusia diperkirakan akan menyelesaikan invasinya ke Ukraina dalam waktu 1,5 minggu, sehingga memperoleh kemajuan besar pada hari-hari awal invasi yang dimulai pada 24 Februari 2022. Dari informasi Rusia-Ukraina kita bergeser ke Jepang. Karena Jepang tengah dilanda anomali cuaca sehingga musim gugur yang seharusnya mulai mengembuskan udara sejuk kini justru dilanda panas mendidih. Para ahli memperingatkan bahwa cuaca saat ini tidak normal. Jepang mengalami suhu panas yang memecahkan rekor pada musim panas ini dengan suhu tertinggi di siang hari melebihi 38 derajat Celcius pada beberapa hari ke belakang. Adapun menurut laporan NHK, suhu panas tingkat bencana sebesar 40 derajat Celcius telah diamati di 2 kota pada awal Agustus. Tokyo mengalami 22 hari pada tahun ini, serta Sapporo, kota utama paling utara di Jepang, telah mengalami suhu di atas 35 derajat Celcius selama 3 hari berturut-turut di akhir Agustus. Ibu kota kuno, Kyoto, yang terkenal dengan musim panasnya yang lembab dan musim dingin yang sangat dingin, mengalami suhu panas ekstrim yang mencapai rekor tertinggi selama 37 hari. Menurut Badan Meteorologi, efek gabungan El Nino dan pemanasan global berarti cuaca panas yang luar biasa akan terus berlanjut hingga akhir bulan Oktober. Informasi terakhir dari cnbcindonesia.com adalah Polandia yang tidak akan lagi mempersenjatai Ukraina dan akan fokus pada pertahanan dirinya sendiri. Pernyataan dari Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki ini keluar beberapa jam setelah Warsawa memanggil Duta Besar Kiev terkait perselisihan mengenai ekspor gandum antara kedua negara.
Sebelum adanya perselisihan mengenai ekspor gandum, Polandia telah menjadi salah satu pendukung paling setia Ukraina setelah Rusia menginvasi pada bulan Februari 2022 dan merupakan salah satu pemasok senjata utama Kiev. Ketegangan antara Warsawa dan juga Kiev yang dipicu oleh larangan Polandia terhadap impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan para petani semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir. Namun belakangan ini Komisi Eropa mengatakan pihaknya mengakhiri larangan impor tersebut dengan alasan bahwa distorsi pasar di 5 negara anggota yang berbatasan dengan Ukraina telah hilang. Hal inilah yang membuat Polandia, Hungaria, dan Slovakia segera mengumumkan bahwa mereka akan menentang tindakan tersebut dan berharap Ukraina memahami kepentingan mereka. Tapi Kiev justru menanggapi peringatan Polandia, Hungaria, dan Slovakia dengan mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.